Memiliki putra-putri yang soleh dan solehah adalah impian setiap orang tua. Salah satu upaya orang tua dalam mendidik anak adalah dengan membimbing anak agar bisa menjadi seorang hafidz Quran. Muhammad Faik Baihaqi adalah salah satu contoh hafidz Quran kecil yang mampu menginspirasi. Usianya yang baru menginjak 10 tahun, tetapi mampu berkomitmen untuk menyelesaikan hafalan hingga 5 juz. Siswa dari Sekolah Tahfidz Quran Mutiara Amanah ini juga memberikan kebanggaan bagi kedua orang tua dan sekolah melalui prestasinya meraih juara 1 Lomba Tahfidz Quran dalam Pekan Literasi Kota Pekalongan 2023. Halo Sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, saat ini kita lagi ada di Sragi, tepatnya di STQ Mutiara Amanah atau Sekolah Tahfidz Quran Mutiara Amanah Sragi. Nah, kemarin kan ada literasi atau Pekan Literasi 2023 di Kota Pekalongan, di mana salah satu cabang lombanya adalah Tahfidzul Quran. Nah, siapa pemenangnya? Pemenangnya berasal dari STQ Mutiara Amanah, yaitu Muhammad Faik Baihaqi. Sekarang saya mau menemui Faik Baihaqi atau biasa dipanggil Dek Baihaqi untuk tanya-tanya. Kira-kira bagaimana ya proses menghafal Al-Quran dan akhirnya bisa menghafal sampai dengan 5 juz dan kemarin bisa juara 1 di Pekan Literasi Kota Pekalongan 2023. So, jangan kemana-mana, tetap ikuti Inspirasi Prestasi Inspires You. Hai Sobat Inspirasi Prestasi, nah sekarang saya sudah bersama dengan Muhammad Faik Baihaqi kelas 5 di STQ Mutiara Amanah, betul ya? Iya. Nah boleh nih kalau di belakang kita juga ada adik-adiknya Dek Baihaqi, kita bisa sapa dengan bilang siapa kita, betul ya? Iya. Oke, bareng-bareng ya, nanti yang jawab adik-adik ya. Oke, 1, 2, 3. Siapa kita? Tepuk tangan. Oke, luar biasa ya. Nah, ini adalah suasana belajar di STQ Mutiara Amanah dan ini Baihaqi salah satu murid yang berprestasi di sini karena kemarin di Pekan Literasi di Kota Pekalongan 2023 ini berhasil menjuarai juara 1 Tahfidzul Quran. Betul ya? Iya. Oke, Baihaqi boleh diceritakan atau boleh perkenalan dulu dong ke pemirsa, nama kamu, tinggalnya di mana, terus sekarang kelas berapa? Halo gitu. Halo, perkenalkan nama saya Faik Baihaqi. Alamat saya di Bojong, Babalan Lor, dan saya kelas 5. Wih, keren. Kamu baru kelas 5, terus kemarin berhasil mendapatkan juara 1. Itu kamu udah berapa juz sih yang dihafal? Udah mau 5. Wah, udah mau 5. Berarti sesuai ya, kelas 5 udah mau 5. Nanti Iya. kelas 6 harus 6? Iya. Atau mau langsung 30? Amin ya, amin. Oke, kalau Kak Farah mau tanya nih ya, kemarin kan lombanya Tahfidzul Quran. Iya. Itu kamu membacakan juz berapa? Juz 30. Juz 30 ya, dari surat, berarti surat-surat pendek yang ada di juz 30. Perasaannya gimana sih kemarin bisa menang juara 1? Ya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Kenapa kamu pengen bisa menghafalkan Al-Quran? Ingin membahagiakan kedua orang tuaku dan ingin membawa kedua orang tuaku ke surga dan memakaikan mahkota kepada kedua Masya orang Allah. di akhirat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke, ini adik-adik yang di belakangnya pengen nggak kayak Kak Baihaqi? Kalau pengen berarti harus semangat ya. Oke. Your dreams tell me, do you feel the love? Baby, don't you feel the Oh iya, Baihaqi, gimana sih kamu cara menghafal Al-Quran? Sekarang udah juz 5, sudah 5 juz begitu ya? Iya. Ini gimana cara ngafalinnya nih? Boleh diceritain nggak? Kalau mau ngafalin sih biasanya diulang-ulang dulu, dibaca-baca terus, terus nanti dibaca setengah-setengah, terus dihafalin, disambung-sambung, ya bisa
bisa jadinya. Oh gitu. Itu kamu dari umur berapa mulai ngafalin Quran? TKA Oh dari TK udah ngafalin Quran? udah. Luar biasa, keren banget. Saya dulu TK masih belajar tajwid ya. Dia udah ngafalin Quran. Oke, luar biasa. Yang kamu rasain ketika kamu menghafal Quran itu rasanya gimana? Ya pertamanya sih gitu, nggak mau. Nggak mau. Iya, Terus tapi habis itu giliran kelamaan ya. Jadi, suka? Iya. Oke. Berarti satu hari kamu selalu membuka Al-Quran, selalu hafalan begitu ya? Iya. Oh, kalau misalkan sambil main gitu pernah nggak? Sambil main sambil ngafalin atau sambil makan sambil ngafalin gitu? Jarang. Jarang. Berarti kamu biasanya dalam sehari betul-betul fokus ngapalin Quran itu kalau apa aja? Selain di sekolah? Kalau di rumah? Pas lagi ngapain? Ya biasanya habis main, mau main gitu. Oh, jadi sebelum main harus buka Al-Quran dulu. Iya. Setelah main juga harus buka Al-Quran dulu. Sama kayak mau pergi kemana. Oh gitu, oke. Itu berarti kalau di rumah yang membimbing orang tua? Iya. Berarti Umi atau Abi? Ya Umi sama Abi sih. Umi sama Abi, Iya. luar biasa. Kalau di rumah biasanya Umi atau Abi kamu mengajari hafalannya itu gimana? Ya kalau Umi sih biasanya kalau aku udah nambah, kalau udah bisa nanti biasanya dicekin kayak gitu. Dicek lah kalau yang salah yang mana, yang benar yang mana gitu. Oh, oke. Kamu ini nggak, kalau misalkan berhasil, misalkan hari ini nambah beberapa ayat, terus nanti dikasih hadiah sama Umi Abi gitu nggak? Enggak, kalau ngasih hadiahnya biasanya kalau udah bisa 1 juz. Oh, oke. Kalau udah Biasa. selesai 1 juz. Oke, berarti nanti dikasih hadiah sama Umi Abi gitu ya, Iya. sebagai bentuk terima kasih sudah menghafal 1 juz. Itu biasanya apa aja? Diajak liburan kah? Biasanya kalau sudah 1 juz nambah diajak liburan atau dikasih apa sama Umi Abi? Kasih kadang diajak liburan kemana gitu. Oh, luar biasa. Kan kamu punya adik nggak? Punya. Berapa? Punya aslinya punya 2, yang satunya nggak ada. Oke. Berarti 1 di rumah ya? Iya. Masih kecil, masih bayi? Masih 9 bulan. Oh, masih 9 bulan. Kamu cita-citanya itu cewek apa cowok? Cewek. Cita-citanya nanti sama adik perempuan kamu pengen ngajarin juga nggak gimana cara hafalan Al-Quran, terus biar bisa sama-sama jadi penghafal Al-Quran satu keluarga. Iya. Oh ya? Iya. Oke, luar biasa. Boleh dong Mbak Haki, kamu ngasih pesan ke adik-adik biar tetap semangat menghafal Al-Quran. Coba, gimana? Adik-adik harus semangat. Harus semangat nambahnya, jangan putus asa. Oke, gimana semangat nggak? Oke, karena semangat, kita tes semangatnya sekali lagi pakai siapa kita? Luar biasa. Nah, sesaat lagi kita akan mewawancarai kepala sekolah dari STQ Mutiara Amanah terkait bagaimana dukungan dari sekolah untuk membimbing putra-putrinya menjadi hafidz dan hafidhah Al-Quran yang luar biasa. Sesaat lagi hanya di Inspirasi Prestasi Inspires You. STQ Mutiara Amanah adalah sebuah lembaga pendidikan Al-Quran yang fokus dalam mendidik dan melahirkan hafidz dan hafidhah muda yang bertalenta. Mbak Haki adalah salah satu contoh keberhasilan STQ Mutiara Amanah dalam membimbing siswa-siswinya untuk menghafal Al-Quran. Kronologi berdirinya berawal dari keinginan para orang tua untuk mendapatkan anak yang bisa hafidz Al-Quran, kemudian membentuk komunitas homeschooling. Jadi selama 2 tahun belajar ke sana kemari, kadang di masjid, kadang di taman, kadang di perpus. Kemudian berdirilah Yayasan Mutiara Amanah.
ya SK Kemenkumhamnya turun pada tahun 2014. Selama 2 tahun setelah belajar homeschooling ke sana kemari, kemudian berdirilah STQ dari tahun 2016 sampai sekarang. Untuk target hafalan, karena kita ini bukan pesantren yang artinya boarding 24 jam full, kita hanya belajar dari pagi sampai jam 1 ya, sehingga tidak maksimal untuk hafidz Quran, sehingga ada komunikasi dan kerjasama dengan pihak keluarga. Untuk target hafalannya setiap jenjang 1 tahun 1 juz. Jadi diharapkan lulus SD 6 tahun itu maksimal 5 juz. Kenapa 5 juz? Karena untuk kelas 6 sudah tidak ada penambahan hafalan, jadi hanya murojaah, mengulang-mengulang. Jadi menguatkan supaya hafalannya mungkin betul-betul kuat. Alhamdulillah. Jadi karena kembali kepada fitrah ya. Artinya setiap anak itu tidak sama dalam kapasitas memori untuk menghafal. Jadi walaupun ini target, kita tidak saklek harus mengharuskan demikian. Ya. Tapi alhamdulillah kita lihat untuk prestasi seperti anak-anak Baihaqi, alhamdulillah berapa kali juara 1. Demikian juga adik kelasnya ya, sekarang kelas 2 Ananda Arli juga juara 1 ketika di Book Fair Pemalang. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah setiap kali pendaftaran siswa baru, ketika wawancara selalu saya tanya di antara pertanyaan, apa motivasi dari Bapak Ibu memasukkan sini? Rata-rata adalah ingin supaya anaknya bisa menghafal Al-Quran. Jadi ingin jadi hafidz Al-Quran. Nah, kemudian dari proses belajarnya sendiri, kita kan ada buku kontrol, buku hafalan, dan itu selalu nanti minim itu ditandatangani oleh orang tua. Jadi orang tua di rumah juga ada nanti memurojaah ya, artinya mendampingi anak untuk dia setoran hafalan. Kalau di sini full, setiap hari ada setoran hafalan, ada murojaah dan seterusnya. Nah, kalau di rumah kita minimal seminggu sekali 2 kali harus ada laporan tanda tangannya dari orang tua. Oh berarti di rumah orang tua juga ikut memotivasi, ikut mendampingi anak di dalam proses menghafal Al-Quran. Berawal kan kita homeschooling, jadi status kita adalah sekolah informal. Jika untuk ijazah kita masih ikut PKPM, jadi kejar paket ya, kesetaraan gitu. Kita tetap memasukkan materi-materi umum, ada PKN, ada IPA, IPS, matematika dan seterusnya. Tapi tentu yang fokus karena kita sekolah tahfidz Quran, ya lebih banyak jamnya adalah sekolah tahfidz Al-Quran. Komitmen orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak mereka dalam menghafal Al-Quran adalah faktor penting bagi keberhasilan putra-putri dalam menyelesaikan dan menjaga hafalannya. Begitu pula yang dilakukan oleh Bu Lina dan Pak Sukron, yaitu ibu dan ayah Baihaqi yang terus berkomitmen membimbing Baihaqi untuk menyelesaikan dan menjaga hafalannya.
Fara Farhat di Inspirasi Prestasi. Nah ini saya ketemu sama Bu Lina dan juga Pak Sukron selaku orang tua dari Dek Bayi Haki. Ini Assalamualaikum Bu Lina, Pak Sukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini berarti sedang menunggu Bayi Haki selesai sekolah ya? Iya Mbak. Oke, biasanya memang selalu dijemput seperti ini? Ya, antar jemput kita. Luar biasa. Ini berarti rumahnya kata Bayi Haki kan dari Bojong? Iya. Berarti dari Bojong ke Seragi bolak-balik ya? Iya, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa perjuangan sebagai orang tua ya. Nah ini Bu Lina, Pak Sukron, saya mau tanya ini kalau di rumah ini cara mendidik Bayi Haki sampai akhirnya bisa hafal 5 juz ini bagaimana? Mungkin Pak Sukron bisa cerita sedikit sebagai ayah seperti apa, nanti kalau sebagai ibu ceritanya pasti akan ada beda juga. Gimana Pak Sukron? Di rumah bagaimana mengajari Bayi Haki? Mengajarinya Tidak ini apa? Dijarang main HP. jarang main HP, mainnya juga dibatasin. Biasanya batasinya seperti apa? Apakah berapa jam main HP, mainnya berapa jam gitu? Nggak nyampe setengah jam ya. Oh, oke. Terus nanti main sama teman-teman di luarnya gitu berapa lama biasanya dibatasinnya? Biasanya kalau udah menyelesaikan hafalan. Oh iya tadi Bayaknya juga cerita. Jadi kalau hafalan itu sebelum berangkat main hafalan dulu, Iya. terus setelah main juga hafalan lagi, gitu ya. Nah ini susah, pasti kan ada tantangannya tersendiri, apalagi Bayi Haki kan baru umur 10 tahun, pasti yang namanya anak-anak pengen main atau kadang moodnya naik turun. Nah ini sebagai ibu nih Bu Lina bagaimana mengatasi itu? Ya, kita berdoa dulu ya, kita minta sama Allah. Kita nasihatin kan. Kak, maksudnya kakak pengen lihat orang tua kakak itu bahagia. Iya. Katanya kakakku mau ngasih mahkota kan nanti di surga orang tua. Iya. Jadi kita ngomong gitu Mbak. Ya tadinya dia iya mau kok kakak nggak kayak teman-teman dibolehin ini dibolehin itu maksudnya kan kakak punya keluarganya. Kalau kakak nggak menjaganya bapaknya kan jadinya mikir gitu. Ya kita nasihatin pelan-pelan. Jadi ya itu nggak mungkin apa mikir lah ya. Oh ya jadinya ini merujak lagi. Ntar ya itu kayak gitu ya Allah saya perjuangan sih. Iya. Ayo kak kita merujak kak. Ya ini katanya kakaknya ini mau ngasih mahkota. Ya Masya Allah itu. Oke. Berarti memang motivasi terbesar ibu dan bapak ini juga memang Iya. pengen mendidik anak-anaknya supaya bisa memberikan syafaat kelak di yaumil akhir di surga nanti begitu ya, memberikan mahkota. Dan itu memang harapan setiap orang tua ketika memiliki anak, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah ingin bisa bareng-bareng ke surganya Allah begitu Bu ya. Nah ini kan luar biasa sekali ya motivasi yang diberikan dari Bu Lina dan Pak Sukron kepada Bayi Haki ini. Bukan motivasi-motivasi yang biasanya kan kalau anak-anak ayo belajar nanti habis itu dibeliin apa enggak ya, tapi ini memang murni motivasi ingin mendidik Bayi Haki supaya bisa memberikan syafaatnya kepada orang tuanya, begitu luar biasa sekali. Nah ini kan Bayi Haki sebentar lagi kelas 6. Hai. Kelas 6. Nah setelah kelas 6 berarti lulus. Nah ini rencananya itu ingin melanjutkan kemana? Ya ke pesantren tapi belum ini sih masih dicari-cari dulu ya. Oh, iya. Sesuai ini kemampuan kita lah gitu. Oke. Berarti nanti pada intinya nanti akan terus disekolahkan di mana di situ memfasilitasi untuk bisa hafalan Al-Qur'an begitu ya. Oke. Nah, iya betul. Amin biar 30 juz. Nah, kalau Bu Lina dan Pak Sukron sendiri kan pasti dalam mendidik Bayi Haki supaya bisa hafalan juga pasti Bu Lina dan Pak Sukron juga pasti punya modal hafalan juga sebelumnya ya. Nah ini kalau boleh sharing ini biar memotivasi ya, tujuannya untuk memotivasi orang tua yang ada di rumah itu sebagai orang tua kan pasti harus mencontohkan. Nah ini kalau Bu Lina sendiri itu sudah berapa juz? Banyak anaknya, Lebih banyak anaknya, luar biasa sekali. Saya juga malu sih Mbak ya. Kalau ya itu kan kita kan bisa jangan sampai apa mewariskan kebaikan kepada Betul. anak. Jadi anak itu harus lebih baik dari orang tuanya. Itu kayak gitu. Oke, luar biasa.
Walau apa namanya, berarti memang memberikan contoh itu perlu sekali begitu ya. Nah ini cara menyimak hafalannya biasanya Bu Lina atau Pak Sukron itu bagaimana? Apakah membuka Al-Quran atau bareng-bareng akhirnya bareng-bareng hafalan? Iya begitu Mbak. Berarti bareng-bareng hafalan? Jadi saya menyimak kan banyak kemudian kita menyimak. Jadi sayanya ke bawah hafal gitu Mbak. Oke, jadi secara tidak langsung akhirnya belajar bareng ya. Nah ini terakhir harapan Pak Sukron dan Bu Lina untuk Baihaqi dan juga adiknya Baihaqi, dan mungkin untuk teman-temannya Baihaqi yang ada di sini seperti apa? Mungkin Pak Sukron dulu harapannya Pak. Amin. Amin. Semoga cita-cita kami, anak kami penyakit, memberikan rahmat. Amin. Itu Allah kabulkan. Amin. Nah, kalau motivasi buat teman-teman yang di sini supaya mungkin bisa bareng-bareng seperti Baihaqi, bagaimana? Ya semangat, murojaahnya semangat, nabahnya juga semangat, minta pertolongan sama Allah. Doa kedua orang tua itu Ya. Allah. Terus nggak boleh ya memang capek sih, cuman ya kita harus ini semua kita lakuin sama Allah. Insya Allah Allah pemudah. Luar biasa sekali Bu Lina dan Pak Sukron dalam mendidik putra-putrinya, dan juga di STQ Mutiara Amanah ini semoga teman-teman bisa semangat untuk bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi kisah Baihaqi. Semoga tidak hanya Baihaqi tapi teman-temannya juga akan menjadi contoh dan suri tauladan penghafal Al-Quran, dan pasti adiknya Baihaqi ini juga kelak seperti itu ya. Amin. Kita doakan. Namanya siapa? Ashifa, luar biasa. Nah itu tadi pemirsa inspirasi prestasi episode kali ini. Kira-kira minggu depan kita akan menghadirkan prestasi-prestasi apa saja yang bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Inspirasi prestasi inspires you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin
خبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم.